Semuanya, perkenalkan nama saya Angelica Valencia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir kritis dan inovatif. Jadi, berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan membuat penilaian berdasarkan evaluasi yang menyeluruh. Ada beberapa komponen berpikir kritis. Yang pertama ada analisis, yaitu kemampuan memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil dan memahami hubungan antar bagian tersebut. Contohnya, dalam menilai dampak kebijakan baru terhadap kinerja perusahaan, analisis dapat mencakup penilaian terhadap biaya, manfaat, risiko, dan dampak jangka panjang. Kedua, ada evaluasi, yaitu menilai validitas dan relevansi argumen serta bukti yang tersedia. Seperti mengevaluasi klaim bahwa program pelatihan baru untuk meningkatkan produktivitas karyawan dengan memeriksa data hasil pelatihan, metode pengukuran produktivitas, dan perbandingan dengan program pelatihan sebelumnya. Ketiga, ada inferensi, yaitu menarik kesimpulan logis dari data yang tersedia. Contohnya, dari data penjualan yang menunjukkan peningkatan selama periode promosi, dapat diambil kesimpulan bahwa promosi tersebut efektif. Namun perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain sebelum menarik kesimpulan final. Keempat, ada eksplanasi. Eksplanasi yaitu menjelaskan alasan dibalik suatu keputusan atau penilaian. Contohnya seperti saat memilih vendor baru, jelaskan keputusan berdasarkan kriteria seperti biaya, kualitas, produk, dan layanan pelanggan, serta bagaimana vendor tersebut memenuhi kebutuhan perusahaan lebih baik daripada yang lain. 5. Refleksi diri, yaitu mengevaluasi proses berpikir sendiri dan mengidentifikasi bias atau kesalahan yang mungkin ada. Contohnya adalah setelah proyek selesai, tinjau kembali proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi area yang bisa diperbaiki, seperti kecenderungan untuk mengabaikan informasi yang tidak mendukung hipotesis awal. Selanjutnya ada berpikir inovatif. Berpikir inovatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang dapat membawa perubahan atau perbaikan, yang mencakup pemikiran kreatif dan pendekatan yang tidak konvensional. Berpikir inovatif memiliki beberapa elemen. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas adalah menghasilkan ide-ide baru dan unik. Contohnya yaitu merancang kampanye pemasaran untuk produk baru dengan tema yang belum pernah digunakan sebelumnya, seperti penggunaan teknologi augmented reality untuk memperlihatkan produk dalam berbagai setting virtual. Kedua, ada adaptabilitas. Adaptabilitas yaitu menyesuaikan ide dan pendekatan berdasarkan situasi yang berubah. Contohnya seperti jika pasar tidak merespon kampanye awal seperti yang diharapkan, segera adaptasi dengan mengubah strategi seperti menargetkan segmen pasar yang berbeda atau menambahkan elemen baru ke kampanye. Ketiga, ada eksperimentasi, yaitu mencoba pendekatan baru dan siap menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Contohnya seperti mencoba berbagai metode promosi seperti konten viral, iklan berbayar, dan kolaborasi dengan influencer untuk melihat mana yang paling efektif. Yang keempat ada kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk menggabungkan ide-ide dan perspektif yang berbeda. Contohnya yaitu mengadakan sesi brainstorming dengan tim lintas departemen untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dan ide yang dapat menginspirasi solusi kreatif. Kelima, pemikiran divergen, yaitu mengembangkan banyak solusi untuk suatu masalah. Contohnya, saat menghadapi penurunan engagement di media sosial, tim mengembangkan berbagai strategi seperti kampanye interaktif, kontes pengguna, dan pembuatan konten edukatif untuk menemukan solusi yang paling efektif. Kesimpulannya adalah, dengan menggabungkan berpikir kritis dan inovatif, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan solusi yang lebih kreatif. Karena kombinasi keduanya memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga mencapai keberhasilan dalam berbagai proyek dan situasi. Mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.